riwayat orang yang paling banyak bermusyawarah. Orang paling banyak bermusyawarah. Kata para ulama, kenapa Nabi masih bermusyawarah? Karena beliau diberikan kecerdasan akal, ketajaman hati. Seorang Nabi yang dibimbing dengan wahyu masih bermusyawarah bersama para sahabat. Wajawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bermusyawarah engkau Muhammad bersama sahabat-sahabatmu dalam satu urusan. Kalau kamu sudah tetapkan dalam musyawarah itu, kemudian serahkanlah kepada Allah. Allah mencintai hamba yang bertawakal. Maka pelajarannya kata para ulama, ini adalah untuk memberikan taklim, pembelajaran kepada umat bahwasanya musyawarah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jika ada ungkapan maqala man istasyara wala nadima man istakhara. Maqala man istakhara wala nadima man istasyara. Orang yang dia ini di dalam mengambil keputusan didahului dengan musyawarah, dia tidak akan merugi. Atau orang yang dia ini setiap mengambil keputusan itu dia istikharah dulu pada Allah, dia tidak akan merugi. Dan orang yang bermusyawarah nanti dia tidak akan menyesal atas apa yang dihasilkan dalam putusan musyawarah. Maka Nabi bermusyawarah kepada para sahabat, menanyakan ayyukum yuwafiqu ma'i wa yuwafiquni faqad amarani Allah bil khuruj ila Madinah. Siapakah di antara kalian yang bersedia menemaniku untuk hijrah ke Madinah? Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk keluar dari Madinah, untuk keluar dari Makkah menuju Madinah. Jadi pada bahasan yang lalu terakhir itu orang-orang pembesar Mekah termasuk Abu Jahal dan kawan-kawannya berniat untuk mengusir Nabi Muhammad. Ada yang bertujuan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi dimasuki oleh pendapatnya iblis menyerupai seorang manusia. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika ditanyakan seperti itu, faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tsumma nadhara ila ashabi. Faqala ayyukum yabitu ala firashi fa ana aqradu lahu al-jannah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya yang bersedia ya Rasulullah. Saya yang akan menemani Tuhan untuk hijrah ke Madinah. Selepas itu Nabi tanya lagi, baik, Abu Bakar yang menemaniku. Lantas kata Nabi, siapa yang bersedia? Yang dia ini yabitu ala firashi, bermalam di tempat tidurku. Karena dia sudah dikasih tahu orang-orang musyrik Mekah itu sudah mengincar untuk menangkap Rasulullah. Ya. Maka Nabi tanya lagi, siapa yang bersedia menggantikan aku di tempat tidurku malam ini? Yang berani aku jamin surga untuk dia. Fa'ana aqalu lahu jannah. Yang bersedia menggantikan di tempat tidurku, aku jamin surga untuk dia. Maka saat itu juga faqala Ali radhiyallahu anhu, ana abitu ya Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan, saya ya Rasulullah. Saya yang bersedia untuk bermalam menginap di rumah kau dan tidur di tempat tidur kau. Tantangan itu nyawa itu. Sebab itu nanti kalau orang-orang muslim Mekah tidak lagi mengecek, kalau langsung ditombak, langsung ditusuk pakai pedang, tentu langsung meninggal. Karena mereka ingin menyerang Rasulullah, dan saat itu di posisi tempat tidur Rasulullah yang menggantikan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tetap itu tantangannya adalah nyawa. Sama-sama berkorban. Sayyidina Abu Bakar berkorban untuk Rasulullah menemani beliau menuju Madinah. Sayyidina Ali berkorban itu mempertaruhkan nyawa di malam itu. Sama-sama berkorban. Dan Bapak Ibu dalam Allah perlu kita ketahui, itu jarak Mekah dan Madinah bukan dekat, ya, sangat jauh sekali. Kalau sekarang enak lah, jalannya sudah tol, sebentar aja sampai. Kalau dulu tidak, belum lagi jalannya terjal. Masya Allah, itu yang dilalui oleh Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali bersedia. Katakan sama Rasulullah, wa qala sadaqta ya Ali.
Nabi pun tersenyum bahagia karena Sayyidina Ali siap untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Fajana Ali wa ala firashihi wa ja'al kuffar yahrusuna hawla dari Rasulillah yatawaqabuna khurujan. Maka Sayyidina Ali pun datang ke rumah Rasulullah malam itu. Beliau tidur di tempat biasa tidurnya Rasulullah di rumah beliau. Ternyata orang-orang kafir malam itu, ya, orang-orang kafir malam itu telah berjaga-jaga, sudah hirosah di sekeliling rumah Rasulullah. Mereka mengawasi kapan Rasulullah keluar, langsung ditangkap, langsung dibunuh. Nah, jadi posisi ketika itu Nabi Muhammad masih di dalam rumah bersama Sayyidina Abu Bakar, masih di dalam rumah. Wa kana Iblis alaihi la'natu fa'ahu. Dan Iblis ketika itu ikut hadir bersama orang-orang kafir ini yang hendak menangkap Rasulullah, hendak membunuh Rasulullah. Orang-orang kafir ketika itu di antara mereka ada Iblis. Namun kuasa Allah Subhanahu wa taala fasallallahu alaihi wa sallam hatta lahu jami'an wa nama Iblis alaihi la'nat. Maka Allah kuasakan rasa kantuk kepada orang-orang kafir ini sehingga mereka semua terserang rasa kantuk dan tertidur semuanya saat Iblisnya begitu. Iblis pun tidur bersama orang-orang kafir. Sehingga dalam riwayat disebutkan di sini wa yuqalu inna iblisa la'natullah alaihi lam yanqatu ila tilka al-laila wa la yanamu ba'da abada. Dalam satu riwayat disebutkan iblis itu tidak pernah tidur kecuali malam itu. Iblis tidak pernah tidur kecuali malam itu, dan dia tidak pernah tidur selama-lamanya selepas malam itu. Tapi pas malam itu dia ikut menemani orang kafir dan menangkap membunuh Rasulullah. Malam itu tidur dia. Malam itu ikut tidur. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya rencana, tapi Allah yang menentukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar bersama Sayyidina Abu Bakar. Beliau keluar. Warahum naimin. Beliau melihat orang-orang kafir itu semuanya tertidur. Wabahu masyufu wal aslihah. Sebab mereka ini semuanya menyandang membawa pedang dan senjata. Insyaallah ya, dikelilingi oleh orang-orang kafir dengan senjata lengkap. Nabi pun keluar bersama Sayyidina Abu Bakar dari rumah beliau, fa'aqadat turab, lalu mengambil debu. Wahasa ala ru'usihim, lalu ditaburkan di atas kepala-kepalanya orang kafir yang di depan rumah Rasulullah. Yang debu ditaburi. Mereka tidak sadar dalam keadaan tertidur. Waqara surah Yasin, bagi Nabi ketika keluar itu sembari membaca surah Yasin. Saya mengatakan beliau hanya membaca ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan di hadapan orang kafir itu tembok, di belakang mereka dinding penutup sehingga mereka tidak bisa melihat. Hina qasdan muru, ketika Nabi berkeinginan untuk melewati mi'idihim di tengah-tengah mereka. Falam yarahu ahadun min barakati qira'ati Yasin, maka satu pun dari orang kafir tidak ada yang melihat Rasulullah berkah membaca surah Yasin. Sebagian orang itu mengamalkan ini supaya katanya tidak bisa dilihat orang, itu menghilang. Tapi tentunya berdasarkan keyakinan masing-masing dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Falamma dhahaba Rasulullah sayqadha Iblis alaihi la'na wal 'adzab. Ketika Rasul sudah pergi, Iblis terbangun. Yang paling pertama kali terbangun dari tidur Iblis. Rasul sudah pergi. Wa ayqadhahu, Iblis pun membangunkan orang-orang kafir. Wa qala, dan berkata, inna Muhammadan qad dhahab. Sungguh Muhammad telah pergi. Ala tarawna annahu hatta turaba 'ala ru'usikum. Tidaklah kalian melihat kepala kalian diberi debu. Jadi debu-debu ini ditaburi oleh Muhammad. Berarti dia sudah pergi. Faqamu wa talabu Rasul ala firashihi fara'u 'aliyan. Lalu mereka bangkit semuanya, bangun dari tidur dan mencari Rasulullah. Langsung masuk menuju rumah Rasulullah. Ternyata didapati di tempat tidur beliau ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Faqalu, lalu mereka bertanya, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad?
Maka Sayyidina Ali mengatakan, Inna Rabbana ala dhahaba binabiyyi al-Mustafa ma sya'a min al-qurbati wa zilfa fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wallahu la ilaha illa hu fala yadhillu wa la yansa fala tadlubuhu bil ardi fara'anahu fi ala ilmiyin. Allah zat yang maha agung, yang maha tinggi, itu telah membawa nabinya. Allah telah membawa nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang sangat dekat. Dialah zat yang mengetahui segala rahasia, tidak akan tersesat dan tidak akan pernah lupa. Maka jangan kamu cari di bumi Muhammad. Mungkin saja dia sudah berada di tempat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jawaban Sayyidina Ali. Kamu tidak usah cari di bumi, dan pergi dibawa oleh Tuhan. Ruya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auhallahu ta'ala ila Jibril wa Mikail." Allah mewahyukan kepada Jibril dan Mikail, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. "Anni akhaitu bainakuma." Kata Allah, aku mempersaudarakan antara kalian berdua, wahai Jibril dan Mikail. Kalian berdua aku persaudarakan. Namun kata Allah, wa ja'altu umra ahadikuma aqwala min umril akhar. Namun umur salah satu di antara kalian ini lebih panjang. Kalian tidak sama masa hidupnya itu, ada lebih lama hidupnya. Kata Allah, fa ayyukuma yu'thiru sahibahu bil hayat. Siapakah di antara kalian berdua, wahai Jibril dan Mikail, yang ingin mendahulukan temannya, memberikan kesempatan pada temannya, saudaranya untuk lebih lama, panjang umurnya. Jadi kalian ini aku persaudarakan. Namun usia kalian ini berbeda, ada lebih lama hidupnya. Silakan di antara kalian siapa yang ingin memberikan pilihan, artinya dia menyerahkan, ya Allah biarkan sajalah dia yang lebih lama hidupnya. Ternyata tidak. Fakta wakilahu ma'al hayah, Jibril dan Mikail memilih untuk hidup lebih lama. Jibril dan Mikail lebih memilih untuk hidup lebih lama. Lalu Allah mewahyukan kepada mereka berdua, "Halla kuntukuma mithla Ali bin Abi Thalib, akhaitu bainahu wa baina Muhammad." Tidakkah kamu ingin menjadi seperti Ali bin Abi Thalib, yang mana aku telah mempersaudarakan dia dengan Muhammad, pada ma'ana firasyi yubdihi nafsahu wa yubdirahu bil hayat. Ali telah mengorbankan dirinya tidur di tempat tidurnya Muhammad, dan dia lebih mengedepankan kehidupan Muhammad daripada dirinya sendiri. Artinya Nabi Sayyidina Ali ini saking cintanya dengan Muhammad, biarlah dirinya itu ditebus untuk membayar nyawanya Nabi Muhammad. Biarlah